Beliau juga sangat berani menentang ketidakadilan, terutama oleh penjajah Belanda yang telah menindas bangsa Indonesia. Salam kenal, nama aku Dian Mitalia dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini, aku ajak teman-teman semua buat membahas mengenal lebih jauh tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara, sosok yang memberikan sumbangsih luar biasa pada dunia pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Beliau telah mendirikan perguruan taman siswa dan menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama loh teman-teman. Beliau juga mendapat julukan Bapak Pendidikan Republik Indonesia dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Tanggal lahirnya yaitu 2 Mei 1889 juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tut Wuri Handayani, hasil buah pikirannya pun menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tak hanya pemikir pendidikan yang terdepan di zamannya, Ki Hajar Dewantara juga adalah sosok yang percaya pada persamaan derajat dan hak pendidikan setiap orang apapun statusnya. Beliau juga sangat berani menentang ketidakadilan, terutama oleh penjajah Belanda yang telah menindas bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebenarnya dilahirkan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ya memang Ki Hajar Dewantara ini adalah keturunan bangsawan Puro Pakualaman Yogyakarta. Beliau putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah, sekaligus cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualaman III. Di usianya yang ke-40, beliau meninggalkan gelar Raden Mas dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki di sini adalah kata sapaan kepada orang tua atau guru laki-laki yang menjadi panutan. Sebagai keluarga bangsawan nih, Ki Hajar Dewantara sudah pasti punya kesempatan belajar di sekolah dasar Belanda selama 7 tahun. Kemudian, setelah tamat sekolah dasar, beliau menerima tawaran beasiswa untuk menjadi mahasiswa Stovia, yaitu sekolah kedokteran di Jakarta. Setelah 5 tahun belajar di Stovia, beliau tidak sempat melanjutkan pendidikannya karena alasan kesehatan. Meskipun nih beliau ini gak berhasil jadi dokter, Ki Hajar Dewantara masih punya ketertarikan lain, yaitu di bidang jurnalisme. Beliau sangat aktif dalam organisasi Budi Utomo dengan tugas bagian propaganda dan menjadi jurnalis di berbagai surat kabar, salah satunya The Express milik Dawes Dekker. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara masuk jadi anggota partai politik Indische Partij bersama dengan Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian ketiganya ini dijuluki sebagai Tiga Serangkai. Indische Partij punya tujuan untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan mengakhiri penjajahan. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berencana mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Ki Hajar Dewantara bersama dengan tokoh-tokoh lainnya kemudian mendirikan Komite Bumi Putra untuk menentang peringatan 100 tahun tersebut. Kenapa? Karena peringatan itu dianggap telah menghina bangsa Indonesia karena merayakan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa jajahannya. Bahkan, pemerintah Belanda itu meminta sumbangan dana perayaan kepada pribumi. Komite Bumi Putra kemudian mengeluarkan brosur yang berisi sindiran tajam kepada pemerintah Belanda yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Sindiran itu ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang pada akhirnya ini sangat terkenal dan menyebar ke berbagai kalangan. Nah, karena tulisannya ini, Ki Hajar Dewantara akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingan, beliau tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Beliau memperdalam ilmu pendidikan dengan mengikuti kursus
hingga berhasil meraih akte guru Eropa dalam pendidikan pedagogi. Beliau juga mendirikan kantor berita Indonesisch Persbureau di Den Haag, Belanda. Kantor berita ini pun menjadi media untuk menyuarakan pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bersama keluarganya akhirnya kembali lagi ke tanah air. Setelah kepulangannya, beliau kembali menjabat sebagai Sekjen Pengurus Besar NIP atau National Indische Partij sambil memimpin beberapa majalah. Namun, beliau kembali ditangkap beberapa kali atas kasus delik pers karena tulisan-tulisannya yang dituduh berisi hinaan dan hasutan terhadap Belanda. Setelah keluarnya dari penjara, Ki Hajar Dewantara ini bertekad untuk mendirikan perguruan nasional demi menciptakan kader-kader perjuangan. Pada 3 Juli 1922, harapannya ini terwujud dengan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Lahirnya Taman Siswa mendapat sambutan baik dari segala lapisan masyarakat. Ratusan perguruan taman siswa kemudian tumbuh dengan semangat cinta tanah air di seluruh Indonesia. Taman Siswa sebagai salah satu lembaga pendidikan telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan yang memerdekakan. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa adalah ing ngarso sing tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, sampai saat ini, trilogi tersebut masih menjadi moto untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, filosofi dan seluruh aktivitas di Taman Siswa dilandasi oleh kebudayaan Indonesia agar anak-anak pribumi dapat menjadi seorang intelektual yang berbudi dan cinta tanah air. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga kembali memanfaatkan pengaruh media dengan menerbitkan berbagai majalah seperti Wasita, Pusara, Keluarga, dan Keluarga Putra. Sementara itu, di bidang kesenian, Ki Hajar Dewantara juga mengarang berbagai buku notasi nyanyian daerah Jawa, sari suara, dan menciptakan lagu atau gending Asmorondono. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pun ikut bergabung menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, beliau juga diangkat menjadi Menteri Pengajaran Republik Indonesia yang pertama. Berkat kontribusinya juga, beliau menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Setelah puluhan tahun memimpin dan mengasuh perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara akhirnya wafat di usianya yang ke-70 dan disemayamkan di Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta. Beliau meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Semua benda bersejarah, buku, surat, dan penghargaan peninggalan Ki Hajar Dewantara kini tersimpan rapi di Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Nah, itu tadi biografi singkat mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Menurut teman-teman semua, hal apa yang bisa kita teladani dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.